yang merasa masih sangat kepanjangan yang cuma itu. Ya siap mesti. Anak-anak Pak. Tadi masih propertinya ada yang ketinggalan gitu, jadi masih kan untuk Selasa Sastra. Jika seandainya memang teman-teman kalian sudah berkumpul di sini, Ibu mohon kepada OSIS untuk mengambil alih ya dan segera menyiapkan pasukannya. Karena kadang-kadang ya kalau tim Selasa Sastra bertemu dengan tim Selasa Sastra, kemudian wajahnya mungkin tampil lagi sekarang gitu ya, bukan kok itu saja yang muncul gitu, tidak, ternyata mengimbas ya, hari ini tim Selasa Sastra yang muncul di minggu lalu ya. Dan Ibu persilahkan untuk memperkenalkan, kemudian nanti teman-teman bisa Di suatu kelas, suasana senyap karena sedang ulangan. Beberapa siswa menatap serius ke kertas ulangan mereka. Ada juga di antara mereka yang terlihat bingung karena tidak bisa menjawab soal ulangan. Di pojok ruangan terdengar salah satu siswa berbisik. Mereka berempat saling contek-mencontek seperti pelajar lainnya, tapi tidak dengan budi. Ia terlihat rileks dan mengerjakan soal ujian sendiri tanpa mencontek. Kamu udah bisa? Belum, kita punya soal lagi. Aku udah jawaban soal nomor 15 sampai 20 dong, Bud. Kita bisa, Bang. Kenapa? Kita sahabat, Bud. Kita harus kerja sama. Ya, Bud. Kita harus kerja sama. Ya, Bud. Paling penting dari sini, Bud. Kita kerja sama seperti ini, teman-teman. Kenapa memang, Bud? Hanya 5 soal saja. Contek adalah hal buruk, dosa, teman-teman. Maaf. Bisa ada sangat berdesak, Bud. Panu lalu mengeluarkan buku. Tidak. Ada. Kalian dengar ya. 15 A, 16 D, 17 B. Karena Kalian ini nyontek terus. Mana kebenaran? Sama semuanya. Keluar kalian. Sudah, keluar berdiri di lapangan. Beri hormat kepada bendera merah putih. setibanya di lapangan, sambil memberi hormat kepada bendera merah putih, mereka mengungkapkan kekesalan. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kemudian Budi ikut berdiri hormat seperti yang lain. Kenapa Bud? Kamu dihukum juga? Kita punya menjalani semua kalian juga. Kita sahabat dan kita kawan. Lalu mereka semua menjalani hukuman dengan penuh senyum dan tawa. Persahabatan akan mengalahkan segala keburukan. lama banget ya, bilang sahabat sejati 1, 2, 3 ya, berbulan ya. Itulah tadi sastra seperti Nika ya. Jadi kenapa Pak dari kelas 8 terus kayak tadi ya, karena memang Ibu tidak mengkondisikan, Ibu
Jadi itulah dinamika kita dalam belajar. Yang kemudian hari itu kelas 7 Ibu lupa namanya siapa ya? Anggara. Tim pantungin ya? Enggak ya? Tim apa kamu? Lupa. Lagi? Masa yang sering nyontek? Mana kira-kira? Kelas 9, nilai moral yang saya dapatkan dari drama tersebut yaitu kita tidak boleh saling menyontek saat ulangan dan kita harus jujur saat melakukan ulangan. Terima kasih. Tirta dari kelas 8B. Pesan yang saya dapat dari cerita tersebut adalah manusia jujur adalah manusia yang mempunyai kebaikan hati, dan di saat apapun kita harus selalu jujur dan tidak boleh menyontek satu sama lain. Terima kasih. Cerita tersebut adalah berhentilah membohongi diri sendiri karena langkah awal untuk percaya diri adalah jujur kepada diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Kemau Anggara Putra. Pesan yang saya dapat dari cerita pendek tadi, mencontek bisa memberikan dampak buruk bagi kita. Jadi janganlah mencontek agar mendapatkan hal yang baik ke depannya. Pada saat ulangan IPS nyontek susah. Mana lebih susah, IPS apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris nggak nyontek? Belum dapat ulangan. Berarti sudah ada keinginan kalau nanti bahasa Inggris nyontek yang berikutnya. Wah, kejujuran, tema yang kedua yang diangkat. Tepuk tangan lagi dong untuk hal-hal jujur. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh tim tadi, amanatnya tadi sudah disampaikan oleh anak-anak hebat kita. Ya, artinya apa? Inilah salah satu konsep daripada Selasa Sastra, ya, dimana kemudian tanpa disadari ranah knowledge-nya itu sudah muncul. Artinya apa? Bagaimana kalian bisa membedah sebuah karya sastra, ya? Kalau nggak salah ada di kelas berapa itu Bu Gusti? Dibaca dalam satu kali baca, ya enggak? Kalau lebih dari satu kali baca, besok dilanjutkan lagi dua hari dilanjutkan, namanya apa? Namanya apa? Cerita berlanjut. Cerbung. Apa Cerita namanya? Bersambung. Cerbung. Apa namanya? Kalau nggak salah namanya, mohon diralat ya. Namanya adalah apa beda novel dengan cerpen? Ayo, apa beda novel dengan cerpen? Novel lebih panjang. Ya, dulu pernah saya kenapa ingat hal ini karena salah satu dewan guru dulu pernah memberikan pertanyaan, apa beda cerpen dengan novel? Teman saya menjawab luar biasa. Sehingga saya ingat karena momennya itu luar biasa. Dia angkat tangan lalu menceritakan, novel adalah lebih panjang daripada sedangkan cerpen adalah cerita untuk orang-orang pendek. Katanya, ya, jangan tersinggung yang merasa pendek ya. Ya, itu hanya sebuah istilah saja. Tadi, kalau nggak salah kelas 8 ya, siapa namanya? Adelia. Adelia luar biasa sekali, ya. Ingat nak, kejujuran. Berkali-kali Pak Ngakan juga kemarin sudah menyampaikan, Dewan Guru yang lain juga menyampaikan, kejujuran akan membuat kita nyaman dimanapun berada. Itu yang pertama, ya. Kejujuran akan membawa intuisi ketika kita bicara karena tidak akan ada tekanan. Kejujuran akan membuat wajah kita paling berseri. Ya enggak? Ya enggak? Coba bayangkan ketika kalian nyontek kemudian bertemu dengan guru, bisa enggak kalian tersenyum? Bisa enggak? Hanya orang-orang yang terbiasa nyontek yang bisa tersenyum. Ya enggak? Kejujuran yang berikutnya, ya, contoh, kalian pura-pura sakit datang ke sekolah, bisa nggak menunjukkan hal kejujuran terbaik kepada rekan-rekan yang kita temui?
Tidak bisa. Karena apa? Inner beauty jauh lebih bagus daripada beautiful peace. Ya enggak? Iya enggak? Terkadang mereka itu memuji kita, hati-hati dengan pujian. Ingat, hati-hati dengan tepuk tangan. Banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan manusia. Iya enggak? Iya enggak? Nyamuk mati bukan karena si baygon, tapi banyak nyamuk mati karena tepuk tangan dari manusia. Makanya ketika kalian mendapatkan terlalu banyak pujian, tepuk tangan, harusnya berpikir, why?